Baik, terima kasih pada teman-teman semua yang pada hari Minggu ini libur masih tetap semangat untuk mengikuti webinar pada hari ini. Oke, pada sesi baik ya, pada sesi ini saya melanjutkan Pak Adi itu tentang pengenalan Jahir Accounting ya. Kenapa harus Jahir Accounting ya? Kan pertanyaannya kan, kenapa harus Jahir Accounting? Kenapa enggak yang lain? Ya, kalau teman-teman dari SMK dulu, apalagi kalian jurusan akuntansi, ya pasti pernah belajar mayop ya, pernah belajar mayop. Ya, kenapa enggak mayop ya? Kenapa harus Jahir Accounting ya? Karena saya termasuk sertifikasi juga dari mayop ya, di mayop juga saya sertifikasi. Kenapa harus Jahir Accounting? Karena seperti sudah disampaikan oleh Pak Adi tadi bahwa Jahir Accounting itu sekarang kliennya itu adalah sampai 100.000 perusahaan yang menggunakan Jahir Accounting, termasuk Bukalapak ya. Jadi kesempatan ya untuk bekerja di perusahaan-perusahaan sebagai klien dari Jahir Accounting itu sangat terbuka lebar ya, sangat terbuka luas sekali ya. Ini pernah saya alami di kampus saya yang lama, ketika ada kliennya dari Jahir membutuhkan karyawan ya yang bisa Jahir ya. Nah, Pak Adi hubungin saya untuk mengirim mahasiswa atau alumni yang sudah mempunyai sertifikasi Jahir Accounting ya. Jadi ada nilai lebihnya jika kita mempunyai sertifikasi Jahir Accounting. Oke, baik. Nah, Jahir Accounting yang kita gunakan di sinilah Jahir Accounting versi 6 ya. Sebelumnya ada versi 5 ya, versi 5, tapi yang kita gunakan ini saat ini adalah versi 6 ya. Sebuah Jahir adalah sebuah bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan dan memiliki fasilitas yang lengkap dan dapat diandalkan ya. Jahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu ya. Jadi Jahir ini diciptakan ya untuk pengusaha-pengusaha yang sekiranya tidak paham banget dengan teori akuntansi, tapi kalau dia paham mengoperasikannya, dia pasti bisa ya. Jahir memiliki kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat, karena Jahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan
keuangan semata. Jadi di Jahir tadi nanti ada analisis bisnisnya. Ya, nah, oleh karena itu PT Jahir Internasional mengembangkan versi Jahir ke-6 ya. Ini lebih inovatif lagi ya, ini menggabungkan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial. Ya. Mudah digunakan oleh siapapun tanpa harus mempelajari teori akuntansi dan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat ya. Jahir versi 6 dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan handal seperti grafik ya. Agak berbeda dengan versi kelima ya. Kalau versi kelima grafik ada tapi tidak selengkap versi ke-6 ya. Ada reminder, ada audit trial, ada edit transaksi, ada historis perubahan transaksi, ada klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi, perbaikan backup data dan lain-lain, sehingga mudah digunakan untuk non accounting ya. Jahir versi 6 sangat disenangi oleh para akuntan profesional. Jadi karena sangat disenangi, maka saat ini klien Jahir Internasional sampai di Indonesia sendiri sudah melebihi 100.000 pengguna user dari Jahir Accounting ya. Oke. Nah, ini adalah tampilan ya, tampilan pengenalan antar muka yaitu pengenalan versi Jahir versi 6 ya, versi 6. Kalau versi 5 itu agak lebih versi 6 ini kalau saya lihat dia lebih hidup, lebih bagus ya warna-warninya ya. Kalau versi 5 itu sangat monoton ya. Kalau versi 6 antar mukanya desktopnya sangat bagus ya. Nah, di sini ada versi 6 ya. Ini pengenalan antar mukanya ya. Nah, menu-menu apa aja sih yang ada di versi 6 ya? Itu ada file, ada menu program. Ya, menu program berguna untuk mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master data dan transaksi. Melalui menu ini Anda dapat membuat data keuangan baru, membuka data, membackup data, memperbaiki data, mengatur konfigurasi program, melakukan tutup buku dan lain-lain. Ya. Nah, di sini ada juga di menu program itu sendiri ada menu file. Kalau kita mau buka file yang sebelum ada, yang sudah pernah kita simpan ya, kita bisa menggunakan menu file ya. Ada menu setting ya. Setting itu untuk kita memasukkan setting saldo awal, semua saldo awal, baik saldo awal kas, piutang, saldo awal hutang ya, semua dimasukkan dalam setting. Ada plugin, ada tutup buku, dan ada Windows, ada petunjuk ya. Nah, ketika kita berklik file, ini adalah jika ingin membuka data baru, keuangan baru, untuk kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, administrasi password dan hak akses dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya mau sampaikan dulu bahwa versi yang saya gunakan ini adalah versi desktop ya. Di Jahir sendiri itu ada dua versi. Itu pertama adalah versi desktop yang seperti saat ini yang saya tampilkan. Dan satu lagi adalah versi online-nya, ya. Jadi ini versinya versi desktop. Nah, di versi desktop itu ada namanya administrasi password. Jadi semuanya ada passwordnya ketika harus membuka. Jadi misalkan dari satu bagian, ada semua bagian ya. Ada bagian accounting, ada bagian keuangan ya. Mungkin untuk mengakses semuanya itu mungkin tidak bisa semua karyawan bisa membukanya. Ya, ada passwordnya. Mungkin yang bisa membuka semua data, laporan keuangan, semuanya untuk membaca baik baca neraca, baca semuanya, itu mungkin hanya level-levelnya manajer ke atas. Ya, untuk misalkan bagian administrasi yang hanya input, itu mungkin hanya bisa sekedar membuat input laporan keuangan, laporan penjualan, ya, menginput penjualan, menginput pembelian. Nah, hanya sebatas itu saja. Nah, di situ jadi keamanan filenya itu di Jahir sangat terjaga. Jadi tidak semua bagian bisa mengakses ya. Nah, ini adalah salah satu kalau kita membuat data baru ya. Ini saya hanya sebagai gambaran saja ya. Nanti lebih jelasnya lagi kalau ketika kita melakukan training nanti kalau jika sudah baik sudah kerjasama ataupun nanti ada pelatihan dan sertifikasi, nanti kita akan lakukan secara baik secara tatap muka atau mau secara online, silakan, nanti kita bisa langsung real time membuka di aplikasinya ya. Nah, di file sendiri itu ada menu adalah membuat data keuangan perusahaan baru ya.
terus ada membuka data keuangan perusahaan sebelumnya yang sudah dapat dibuat dan disimpan dalam hard disk ya. Nah, kalau versi desktop ini disimpannya biasa ke dalam hard disk atau dalam bisa juga dalam server perusahaan sendiri ya. Kalau perusahaan dalam server, jadi ketika mau membuka file ya itu semua bagian bisa ya. Nah, di sini juga ada tutup data dan tampilan menu utama ya. Nah, di sini ada juga kalkulator, yaitu buka program kalkulator, alat bantu jika diklik akan menu alat bantu yang berguna jika terdapat masalah. Ada juga password untuk mengakses. Jadi semua pengguna hanya bisa menginput misalkan data transaksi tertentu. Ya, tapi laporan keuangan dia tidak bisa dan sebagainya. Ya, jadi ada passwordnya. Jadi kalau dia suatu perusahaan, ya ketika datanya disimpan di server, ketika suatu bagian, misalkan si A, dia hanya bisa untuk menginput transaksi penjualan saja. Ya. Nah, nanti di bagian pembelian dia hanya bisa menginput transaksi pembelian saja, tapi dia tidak bisa melihat laporan keuangan. Nah, situ ada passwordnya. Ya, jadi keamanan untuk Jahir ini sangat luar biasa. Oke, ada juga nama setup informasi perusahaan, itu administrasi informasi perusahaan seperti. Jadi di dalam data Jahir itu sendiri kan kita akan men-setup dulu data perusahaan kita. PT-nya PT apa, PT ABC, ya periode akuntansinya, periode akuntansi apa, tahun berapa, ya misalkan dari Januari sampai dengan Desember 2021, ya itu kita akan setupnya di setup informasi perusahaan. Ada backup data, ada buka file. Oke, lanjut ya. Ini saya lewatkan aja. Nah, ini di setting ya. Setting itu terdiri bisa kita ada klarifikasi akun ya, ada klasifikasi akun, ada kita bisa men-set saldo awal ya. Ada juga untuk akun-akun pentingnya dan ini di Jahir sendiri di Jahir sendiri banyak pilihan-pilihannya, perusahaan-perusahaannya. Baik kita mau perusahaan dagang atau perusahaan industri atau perusahaan jasa, situ ada. Atau misalnya kita bergerak di perusahaan distributor makanan. Ada kita bisa langsung set perusahaan kita adalah perusahaan distributor makanan. Ya. Dan akun-akunnya juga disesuaikan. Akun-akunnya disesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak yang kita bergerak di bidang apa. Misalkan di bidang distributor makanan. Nah, nanti akun-akunnya disesuaikan di Jahir sendiri sudah ada. Ya. Nah, oke. Nah, ini akun-akun saldo awal atau untuk menggunakan Jahir mencatat pembukuan secara perusahaan yang sudah lama berdiri, maka tentu perusahaan tersebut memiliki uang di bank, persediaan di gudang, piutang dagang, harta, aset, ya dan sebagainya. Ya. Set point of sales jika Anda menggunakan Jahir POS di front office, maka gunakan menu ini untuk mengatur konfigurasi yang diperlukan agar software Jahir POS dapat berjalan dengan benar. Ya. Bahasa, ya. Bahasa yang digunakan di Jahir itu ada dengan menggunakan bahasa Indonesia, ya. Karena ini familiar sekali kalau teman-teman sudah pernah menggunakan Mayop itu juga menggunakan bahasa Inggris. Jadi makanya lebih familiar, kalau menurut saya lebih familiar menggunakan Jahir Accounting ya. Nah, bahasa bisa kita pilih, bisa menggunakan bahasa Indonesia atau juga kita bisa menggunakan bahasa Malaysia, karena Jahir Account Internasional ada di Malaysia, juga ada di Singapura dan bahkan ada di Australia juga. Dan kedepannya akan bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Abu Dhabi. Oke, selanjutnya ya set program ya. Program ini untuk menampilkan form setup yang memungkinkan Anda merubah berbagai variabel dan parameter yang diperlukan oleh Jahir, seperti pengaturan nomor referensi transaksi, keterangan saksi dan sebagainya. Nah, di Jahir juga ada nama tutup buku. Menu ini adalah untuk melakukan proses tutup buku bulanan, baik tutup buku bulanan maupun tutup buku tahunan, dan melakukan revaluasi mata uang asing ya, mata uang asing. Oke, lanjutnya tutup buku akhir bulan ya. Jadi di Jahir sendiri Anda bisa membuat periode aktif misalnya adalah bulan Januari. Jika Januari 2019, jika Anda telah selesai mengikut transaksi untuk bulan Januari, maka melakukan tutup buku bulanan bisa, agar periode aktif berubah menjadi periode Februari 2019 ya. Setiap melakukan proses tutup buku bulanan, program akan menawarkan kepada Anda untuk menghitung nilai penyusutan aset dan menghitung revaluasi mata uang asing dan membuat jurnal akuntansi yang secara otomatis. Jadi semua secara otomatis di sini ya. Baik.
Nah, selain tutup buku bulanan, juga ada nama tutup buku akhir tahun yang hanya diperlukan jika seluruh transaksi dalam 1 tahun sudah final atau sudah diaudit. Ya. Sudah final atau sudah diaudit. Nah, setelah proses tutup buku akhir tahun, Anda dapat lagi menginput, mengakses transaksi untuk tahun berikutnya. Jadi akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi yang memindahkan saldo rekening laba tahunan berjalan ke rekening laba tak ditahan. Ya. Fasilitas ini digunakan untuk mengekspor master data transaksi baru ke server FTP untuk selanjutnya dapat diimpor oleh cabang lainnya sehingga dapat data pusat dan cabang menjadi sama. Ya, jadi kalau yang menggunakan cloud, mungkin ya Pak Adi ya, mungkin nanti bisa jelaskan Pak Adi menggunakan cloud ya, servernya. Jadi misalkan banyak cabang ya, banyak cabang perusahaan ya. Ketika menginput data nanti ini fasilitas ini digunakan diimpor antar cabang, itu bisa diimpor sehingga pusat itu dapat mengetahui data yang ada di cabang. Ya, oke. Selanjutnya, revaluasi mata uang asing adalah jika Anda memiliki beberapa mata uang asing, maka Anda dapat melakukan proses revaluasi nilai tukar setiap saat Anda ingin menggunakan menu ini. Jika proses revaluasi ini dilakukan setiap akhir bulan, cukup gunakan fasilitas tutup buku akhir bulan, di mana Jahir juga akan menawarkan kepada Anda apakah akan melakukan proses revaluasi. Ya. Nah, ini untuk di Jahir versi 5 sendiri saya lihat belum ada revaluasi mata asing. Jadi versi 6 ini lebih komplit lagi ya. Nah, ini nah di sini di menu ini Anda menampilkan panduan penggunaan program seperti yang sekarang Anda baca, video training yang menurut update terbaru. Jadi di fasilitas ini sendiri nanti ada, jadi teman-teman yang tidak tahu, belum masih bingung, di Jahir sendiri itu ada video trainingnya, training secara ringkat ya, training petunjuk untuk bagaimana mengoperasikan Jahir ya, dan Anda juga bisa mendownload update terbaru daripada Jahir Accounting ya. Ini petunjuk penggunaan ya, ini saya lewatkan aja. Nah, ini dan di Jahir sendiri kalau kita lihat di sini ya, ini tampilan muka Jahir ya. Di sini ada kas keluar, kas masuk ya. Di situ ada juga modul. Sini ada modul ya. Sini ada modul ya. Nah, di sini modul program. Nah, modul program itu ada apa aja sih? Ada pertama ada dashboard, ada data-data, ada buku besar, ada penjualan, ada pembelian, ada kas dan bank, ada persediaan, ada laporan. Ya, modul program mengoperasikan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi dan laporannya. Contohnya, untuk menginput nama pelanggan baru, untuk menginput data barang, klik menu data, dan sebagainya. Jadi di modul program ini, gitu kita bisa masuk, misalkan kita membuat data, ya, datanya misalkan kita mau buat data data klien, itu bisa dimasukkan di sini, ya. Oke, nah sini data-data dapat menampilkan master data. Melalui menu ini Anda dapat menampilkan daftar rekening perkiraan. Untuk selanjutnya membuat data rekening baru, mengelola data pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang dan lainnya. Ya. Jadi di menu data ini, di menu data, ya, teman-teman bisa membuat nama data pelanggan, nama customernya, siapa nama customernya, PT ABC, alamatnya di sini, kontak personnya seperti ini, nanti akan dimasukkan di data pelanggan. Teman-teman juga bisa membuat data vendor, ya, data vendor, nama vendornya PT CDF, alamatnya di sini, no kontaknya seperti ini, ya. Dan di data ini teman-teman juga bisa membuat barang, ya, barang di modul ini barang, ya, barang, barangnya misalnya barangnya tentu harus disesuaikan dengan jenis perusahaan Anda, ya. Kalau teman-teman perusahaannya adalah perusahaan perdagangan, berarti teman-teman harus membuat kode barangnya, nama barangnya, klasifik barangnya, itu ada di menu seperti ini. Dan pajak juga, mata uang dan sebagainya. Oke, nah ini adalah untuk tampilan menunya. Itu ada daftar alamat, ya, ada data rekening, data mata uang, data proyek, data produk, satuan pengukuran, data pajak, data harta tetap, data gudang, dan data departemen. Ya, data alamat, ya. Ketika teman-teman akan membuat pelanggan, nama supplier, nama karyawan, ya, nama karyawan itu adanya di data nama alamat. Nanti diketik di situ, diklik data alamat, diisi.
Diisi teman-teman bisa misalkan teman-teman bisa namanya pelanggan ya, kodenya misal C customer C001, nama pelanggannya PT ABC, alamatnya ini segala macam, nanti diklik oke, simpan, klik lagi C002, nama pelanggannya pelanggan Sumber Jaya ya, pelanggannya Sumber Jaya, customer Sumber Jaya, alamatnya di sini, klik simpan ya. Terus teman-teman juga bisa membuat lagi data supplier atau vendor ya, vendor. Kita buat, klik lagi di data alamat, klik V vendor 001 PT ABC, alamatnya di sekian, klik simpan. Nah, klik lagi data alamat vendor 002, namanya PT Maju Jaya misalkan ya, PT Maju Jaya, alamat diketik, terus klik simpan ya. Nah, selain itu pelanggan, supplier, terus teman-teman juga bisa membuat data salesman ya, data salesman. Nah, siapa aja nama salesmannya ditulis di situ. Data karyawan, nama karyawannya E001 ya, E001 namanya Andi ya, nanti diklik simpan ya. Oke, nah ini ya. Oke, nah ini dapat tunggu di data rekening. Nah, ini data departemen itu untuk mengelola data departemen ya, itu dimana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktivitas, biaya dan pendapatan per departemen. Ada data produk ya, data produk ini untuk mengetahui ya berapa stok barangnya apa aja yang ada di gudang, dan juga bisa menampilkan grafik analisis penjualan barang. Nah, terus ada juga satuan pengukur. Kalau perusahaan perdagangan ya, ada jual beli barang, itu kan ada satuan pengukurnya misalkan dalam pieces, dalam unit ya, dalam meter ya, misalkan dia menjualkan barang dalam meter ya. Nah, terus ada data gudang untuk mengelola data gudang, di mana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantitas barang per masing-masing gudang. Nah, misalkan perusahaan itu banyak gudangnya, ada di gudang A, di gudang B, di gudang C ya, karena mungkin cabangnya juga banyak perusahaannya. Nah, ini bisa dikelola. Jadi kita bisa tahu, wah di gudangnya A itu jumlah barangnya ada apa aja, berapa unitnya ya. Karena ketika kita tahu ya, kita akan bisa tahu kapan kita untuk membeli barang kembali ya. Data pajak ya, untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak, masukan pajak keluaran, serta penentuan nilai presentasi pajaknya ya. Nah, di sini kalau kita membelinya secara ada PPN, berarti kita bisa mengklik nanti pembelian kita menggunakan PPN. Begitu juga ketika kita menjual dengan menggunakan PPN ya, menggunakan PPN, berarti nanti kita juga bisa menampilkan pajaknya ya. Karena sekarang kan sangat penting ya pajak, karena sekarang pemerintah sudah aktif-aktifnya ya, gencar-gencarnya untuk mengejar wajib pajak ya. Jadi di Jahir sangat komplit. Nah, terus ada juga data harta tetap ya. Data harta tetap itu apa? Data harta tetap itu digunakan untuk mengelola data harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan, ya. Data harta tetapnya apa aja? Misalkan mobil, kendaraan. Nah, nanti kita hitung, masukkan data harta tetapnya di sana, nanti secara otomatis akan dihitung oleh aplikasi berapa penyusutannya. Penyusutannya menggunakan apa? Menggunakan garis lurus. Ada nilai apa? Nilai residunya. Ya, nanti akan diotomatis. Ya, nanti mungkin ketika nanti kita ke praktek, nanti mungkin secara real bisa bersama-sama nanti kita bisa hitung. Ya, oke, lanjutnya. Nah, menu selanjutnya adalah namanya buku besar. Buku besar. Nah, ketika kita mengklik buku besar, ya buku besar, ini akan menginput jurnal umum dan menampilkan buku besar per rekening perkiraan. Ya, ada buku besar. Ya, itu ada apa aja? Nah, ada data rekening perkiraan. Nah, menu ini akan menampilkan daftar rekening perkiraan. Melalui menu ini Anda dapat membuat, mengedit, dan menghapus data rekening. Rekening tabungan di bank adalah salah satu contohnya. Ya. Di Jahir masih banyak lagi rekening lain selain tabungan bank, seperti rekening kas, piutang, usaha, persediaan barang, aset, hutang, modal. Itu semua adalah rekening perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi di Jahir. Ya, jadi di Jahir sendiri ya,
ketika teman-teman sudah memilih perusahaannya mau bergerak di perusahaan perdagangan misalkan ya, nanti di situ sudah ada nama-nama rekening-rekening ya. Jadi tidak perlu lagi menginput namanya, mengetik lagi misalkan rekening kas 101 kas, 102 piutang usaha, 103 persediaan barang dagang. Ya, itu tidak perlu lagi karena secara otomatis di Jahir itu sudah ada akun-akun rekening kas, nomor rekening kas sendiri sudah ada. Nah, tetapi bisa kita edit, bisa kita tambahkan atau bisa kita delete. Contoh misalkan kita menggunakan rekening banknya adalah bank BCA, ya kita bisa edit. Jadi kita edit, nanti rekeningnya kita rubah menjadi banknya bank BCA. Atau kita juga menggunakan banknya misalkan bank Mandiri, kita edit lagi, kita tambah atau kita edit banknya. Tadi misalnya kita udah menggunakan bank BCA, kita tambah. Ada juga kita menggunakan banknya misalkan bank Mandiri, kita tambah bank namanya bank Mandiri. Ya. Nah, begitu semuanya ya. Jadi di data perkiraan itu ada semua. Ya. Nah, buku besar, setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening. Ya. Jadi secara real time ketika ada transaksi, ya, misalkan transaksi penjualan barang, ya, ketika dia masuk ke dalam buku besar, maka akan masuk ke dalam buku besar kas, ya, maka kasnya akan didebet, akan bertambah. Nah, itu secara otomatis, ya. Nah, ada juga transaksi jurnal umum. Di sini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dan format debit dan kredit. Transaksi jurnal umum tersusun dari kode-kode rekening, di mana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom atau debit atau kolom kredit, di mana nilai total kolom debit harus sama dengan total nilai kolom kredit. Ya, ini transaksi jurnal umum, ya. Tipsnya, Jahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang sering terjadi dapat diinput melalui form transaksi khusus tersebut. Misalkan seperti transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang dan sebagainya. Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi yang tidak dapat diinput melalui form transaksi khusus. Ya, jadi di Jahir sendiri ada namanya form transaksi khusus. Ya, nah ini adalah untuk yang nah, ini adalah untuk yang seperti adjustment, pengalokasian dan koreksi. Itu adanya di transaksi jurnal umum. Ya, oke. Sebentar ini. Oke, udah terlihat ya. Oke, kita lanjut. Nah, ada lagi di dalam Jahir itu ada namanya modul penjualan. Ya, modul penjualan. Ya, modul penjualan ini jadi gini. Ketika ada terjadi penjualan, itu di inputnya bukan di kas, tapi di inputnya di penjualan. Ketika ada pembelian, maka di inputnya di transaksi penjualan. Ya. Nah, di sini ada klik penjualan, menginput transaksi terkait dengan penjualan. Baik itu penjualan secara tunai maupun penjualan secara piutang. Usaha menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang, usaha mencatat. Nah, di sini juga nanti ada kartu piutangnya. Ada kartu piutang juga ada, ya. Oke, ya. Nah, penawaran harga untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, di mana jika penawaran harga telah disetujui, maka nomor penawaran. Nah, di situ kalau kita biasanya kan dalam perusahaan dagang kan ada kita menawarkan PO, ya. Ya, penawaran harga dulu, ya, penawaran harga. Nah, nanti kita bisa input di sini juga ada. Nah, order penjualan juga ada. Di situ juga bisa dibuat nanti siapa nama salesnya, sales ordernya. Ya, catatan, sales order hanya dapat bersifat administratif yang tidak terkait dengan akuntansi, karena input sales order tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha. Ya, hanya sales order. Ya.
Pengiriman digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau DO. Sistem ini akan secara otomatis mengurangi kuantitas barang dan membentuk jurnal persediaan dalam perjalanan saja. Pembentukan piutang terjadi saat di menu transaksi invoice penjualan serta transaksi invoice penjualan, maka dia yang telah dibuat bisa ditarik sebagai dasar pembuatan invoice penjualan. Ya, jadi ketika kita input nanti pengiriman barang, kita menginput penjualan, ya nanti di situ ada. Nah itu bisa hasilnya itu nanti akan tampil ya. Sini saya nggak bisa tampil sini ya. Itu akan tampil nanti invoice penjualan. Nah invoice penjualan setelah kita nanti kan di sana ada apakah penjualan secara debit, penjualan secara tunai atau penjualan secara kredit, piutang, ditimbulkannya piutang. Nanti di situ ada kalau secara piutang ada termnya, ya ada termnya misalkan 5/10 N/30, ya itu ada, atau 10/3, nah situ ada di situ nanti. Ya, jadi kalau misalkan yang ada diskon masih akan besok diinput di transaksi penjualan. Catatan, jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang atau invoice. Ya. Jika fasilitas pengiriman barang digunakan, maka Anda akan membuat transaksi invoice penjualan. Maka dapat menarik transaksi DO sebagai dasar membuat invoice penjualan. Jadi nanti ketika kita membuat DO itu secara otomatis akan membuat menjadi invoice penjualan. Itu bisa di-print, bisa dikirimkan sebagai invoice penjualan. Oke, piutang usaha. Nah, di sini ketika kita penjualannya adalah penjualan secara kredit yang menimbulkan piutang usaha, melalui daftar piutang usaha Anda dapat menampilkan saldo piutang usaha per pelanggan berdasarkan piutang baik secara total atau per transaksi, beserta detail pembayaran yang dapat ditampilkan grafik umur piutang. Ya, jadi ini sangat keren banget ya. Ya, kenapa? Karena di awal sekali kan kita ada buat misalkan saldonya adalah saldo piutang ya. PT Sumber Jaya misalnya saldo piutangnya sekian dihitung per 31 Januari atau 31 Desember 2019 misalkan ya. 2019 saldo piutangnya sekian. Nah, ketika ada transaksi di bulan Januari secara penjualan secara kredit, maka akan menghasilkan piutang usaha. Maka secara otomatis nanti di saldo piutang, di buku piutang usaha itu akan di buku piutang usaha, buku pembantu piutang itu akan muncul saldonya bertambah ya. Dan ketika misalkan pembayaran piutang usaha, jika menginput transaksi pembayaran piutang usaha, gunakan form ini juga sama ya untuk memiliki nama. Karena apa, cukup kita mengetik. Jadi nanti ketika kita masuk ke dalam modul seperti modul ini ya, kita akan di situ. Nanti kita klik langsung muncul nama perusahaan pelanggan kita siapa ya, piutang yang. Nah di sini semuanya lengkap ya. Oke. Nah uang muka penjualan. Nah kalau misalkan penjualan itu ada menggunakan uang muka, maka akan bisa ditampilkan juga uang mukanya berapa ya. Nah digunakan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. Uang muka penjualan yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice penjualan. Ya, secara otomatis. Terus ada juga retur penjualan. Form ini akan ditampilkan serupa dengan transaksi penjualan ya, pengiriman barang per pelanggan. Namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok. Ya, daftar uang muka penjualan juga seperti itu ya. Nah ini adalah selanjutnya tentang pembelian ya, pembelian. Nah, pembelian ini adalah transaksi ya, kalau kita melakukan pembelian barang baik secara tunai maupun secara kredit, kita masuknya ke dalam menu pembelian ya. Nah, ini permintaan barang, ada form permintaan pengadaan barang ya. Contohnya seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk pengadaan software akuntansi. Selanjutnya bagian pembelian sebelum membeli akan meminta vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga. Nah, sini ada dibuat ya. Catatan, form permintaan barang hanya bersifat administratif, tidak masuk ke dalam pembentukan jurnal akuntansi. Nah, selanjutnya, nah di situ ada namanya order pembelian ya, order pembelian. Nah, setiap penawaran harga diterima dan disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput PO melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi PO yang pernah diinput sebelumnya. Ya, jadi sangat lengkap sekali ya. Ya, jadi kita mau buat PO pun bisa diinput di modul ini. Ya. Nah,
Setelah itu pengiriman barang digunakan untuk mencatat penerimaan barang dari vendor. Ya. Penerimaan barang itu untuk menginput invoice penerimaan barang atau pembelian. Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok dan mengupdate kartu hutang. Ya, kalau kita pembeliannya secara hutang, ya, ketika kita menginput penerimaan barang diinput, misalkan dibeli obat, dibeli misalkan barang A, dibeli barang A, ya, secara kredit, ya, maka barang A ini akan masuk ke dalam menambah kartu stok, dan selanjutnya akan masuk ke dalam kartu hutang, ya. Anda cukup mengisi nama supplier, memilih item barang yang dibeli, jumlah harganya, kemudian klik tombol rekam, maka semua proses transaksi secara otomatis akan masuk ke dalam baik itu ke dalam kartu hutang, baik itu ke dalam kartu stok, itu secara otomatis. Ya. Oke, hutang dagang. Ya, hutang dagang. Melalui daftar hutang dagang, Anda dapat menampilkan saldo hutang per supplier atau pemasok berdasarkan umur hutang baik secara total maupun per transaksi. Ini secara detail pembayarannya seperti apa. Kenapa? Karena gini, pada awal transaksi pertama kita sudah membuat, ya. Ketika kita menginput transaksi awal, itu kita menginput transaksi hutang. PT ABC hutangnya sekian, 8 juta misalkan, ya. Ya. Nah, itu ketika terjadi transaksi, baik transaksi itu hutang itu dibayar atau utang itu bertambah, itu akan secara otomatis akan masuk ke dalam buku hutang. Itu secara otomatis. Oke, pembayaran hutang. Ya, gunakan ini menginput transaksi pembayaran hutang. Anda cukup memilih nama supplier yang akan menerima pembayaran, kemudian pilih invoice, pembayaran dan denda keterlambatan jika ada akan tampil di sana. Ya, catatan. Ya, tampilan form transaksi pembayaran hutang berupa form transaksi kas keluar dan sama-sama akan mengurangi saldo rekening. Namun, Anda tidak ada problem menginput transaksi pembayaran hutang melalui form transaksi kas keluar. Karena transaksi kas keluar tidak dapat mengupdate kartu hutang per supplier. Transaksi kas keluar hanya membuat jurnal akuntansi saja. Ya, nanti kalau di praktek mungkin bisa lebih jelas lagi. Oke. Nah, uang muka pembelian. Ketika kita melakukan pembelian, biasanya kan ada yang menggunakan uang muka pembelian atau DP. Yang digunakan untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. Uang muka pembelian yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice pembelian. Ada rektur pembelian juga. Formula ini digunakan untuk pembelian barang, namun hasilnya adalah kebalikan dari pembelian. Itu barang yang dikeluarkan dari kartu stok, hutang kepada supplier, berkurang dan seterusnya. Transaksi rektur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok, mengurangi kartu stok, dan mengupdate kartu hutang. Ya. Oke. Nah, selanjutnya ada juga di Jahir itu adalah kas dan bank. Ya. Kas dan bank adalah untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank. Seperti apa aja? Seperti transaksi kas masuk, transaksi kas keluar, transfer kas, dan rekonsiliasi bank. Ya, rekonsiliasi bank. Nah, perhatian, transaksi kas masuk bukan untuk mencatat transaksi pembayaran dari pelanggan. Dan transaksi kas keluar bukan mencatat transaksi pembayaran ke supplier. Ya. Gunakan menu penjualan. Nah, nanti di praktek nanti kita bisa praktekkan bagaimana sih caranya kalau kita beli, misalkan kita beli secara kredit, kan timbulnya hutang. Ya, ketika kita membayar hutang, ya, bagaimana caranya nanti akan diajarkan lebih jelas dan detail lagi pada saat kita melakukan training. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada kas keluar. Kas keluar ini, form ini adalah untuk menginput transaksi uang keluar, di mana saldo rekening kas bank akan berkurang akibat adanya transaksi ini. Seperti apa? Seperti pembayaran listrik, pembayaran telepon, ya, pembayaran listrik, pembayaran telepon, pembayaran gaji karyawan, ya, pembelian aset, pembayaran hutang ke bank, itu secara otomatis ketika kita mengklik kas keluar, ya, ketika kita membayar listrik atau telepon, otomatis mengurangi kas itu secara otomatis. Oke, oke. Nah, kita lanjut sebentar ya. Apa sih?
Baju apa? Sudah tampil belum ya share screen-nya? Tadi sudah? Udah ya. Oke, nah tadi sampai mana? Kas keluar ya. Nah, selain itu juga ada kas masuk. Ya, kas masuk ini untuk menginput transaksi uang masuk di mana saldo rekening bank akan bertambah akibat transaksi ini. Seperti misalkan penerimaan uang pinjaman dari bank, pengembalian hutang karyawan, itu masuk ke dalam kas masuk. Ya. Nah, transaksi kas masuk tidak dapat digunakan untuk menginput transaksi pembayaran. Ya, piutang dagang dari pelanggan karena transaksi kas atau bank tidak mengupdate kartu hutang atau kartu piutang. Transfer kas, form ini menginput transaksi transfer kas. Contohnya, transaksi transfer uang dari bank ABC ke bank XYZ. Anda cukup membeli rekening bank asal ke rekening bank tujuan dan nilai uang yang akan ditransfer itu maka secara otomatis nanti ya. Oke. Nah, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank. Form ini adalah melakukan proses rekonsiliasi. Melalui form ini Anda dapat menyamakan transaksi uang masuk atau uang keluar yang dicatat di Jahir dengan membandingkan dengan laporan rekening atau rekening koran atau buku bank. Tipsnya ya, proses rekonsiliasi dilakukan dengan memberi tanda centang. Nah, ini nanti akan saya jelaskan lagi. Kita akan jelaskan lagi ketika pada saat training nanti. Ada giro masuk dan giro keluar ya. Giro masuk digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro masuk pada daftar ini diperuntukkan dalam pencairan dan pembatalan giro ya. Ada giro keluar digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro keluar dan pada daftar ini diperuntukkan juga dalam pencairan pembatalan giro. Nah, selanjutnya ada juga menunya adalah modulnya adalah modul persediaan ya. Persediaan barang ya. Persediaan ini meliputi ada nama data produk, ya. Ada juga penyesuaian barang. Penyesuaian barang itu gimana sih? Penyesuaian barang itu biasanya barang itu kan ada barang yang reject ya, atau barang yang rusak, ya. Nah itu ada barang yang hilang, Nah itu ada penyesuaian barang, ya. Di sini juga ada stok opnam nantinya ya. Nah ini data produk menampilkan daftar barang persediaan, mengedit, menghapus dan segala macam ya. Ada kartu stoknya juga. Jadi di data produk itu akan dibuat pertama. Misalkan perusahaan kita lah perusahaan perusahaan obat misalnya ya, apotik misalkan. Ya. Nanti akan kita buat di sini data produk. Misalkan Panadol jumlahnya ada berapa ya. Stoknya ada berapa, stok minimumnya berapa. Nah, itu akan kita input semuanya. Panadol misalkan juga obat apapun juga kita masukkan daftar di stok ya. Nah, terus ada pemakaian penyusunan barang untuk menginput transaksi pemakaian penyusunan barang. Misalkan barang A di gudang digunakan untuk proses produksi proyek B, maka digunakan transaksi untuk mencatat barang keluar ya. Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian adjustment untuk barang yang dijual kepada pelanggan ya, di mana barang tersebut telah diinput dan transaksi penjualan. Nah, jadi ketika barang itu misalkan terjadi penjualan barang ya, ya, penjualan barang itu kan adanya di modulnya adalah modul penjualan barangan. Misalkan barangnya yang dijual 1 Panadol, 2 misalkan obat merah, 3 misalkan vitamin C ya. Nah, ketika sudah diinput, transaksi sudah terjadi ya, penjualan secara cash tunai, maka secara otomatis ya, persediaan barang yang ada di modul ini ya, persediaan barang ada di sini akan berkurang. Jadi kita tidak perlu lagi mengklik adjust, tapi cukup setelah direkam
setelah diinput direkam, maka akan secara otomatis stok yang ada di gudang itu akan berkurang. Nah, pemindahan barang berguna untuk transaksi di mana dalam satu kejadian dihasilkan satu produk baru yang memerlukan berapa bahan baku dan pembantu. Contohnya ini biasanya misalkan transaksi di pabrik roti, Anda menginput hasil produksi sebanyak 100 jenis roti A, di mana diperlukan 10 kg tepung terigu dan 2 kg gula dan seterusnya. Ini juga bisa diinput di transaksi ini. Untuk transaksi produksi dengan formula yang ditetapkan atau baku, gunakan fasilitas perakitan atau sampling untuk mencatat formula tiap produk sehingga akan memudahkan Anda untuk menginput transaksi pemindahan barang tersebut tanpa harus memiliki kode barang penyusunan persatu setiap transaksi. Ya. Nah, jadi Jahir ini bukan saja hanya bisa untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa, tetapi untuk perusahaan industri pun juga bisa mendukung. Ya. Oke, lanjut transfer antar gudang. Ya. Misal perusahaan itu banyak gudang, ya. Ada gudang A, gudang B, ya. Di gudang B kekurangan barang, maka bisa ditransfer dari gudang A ke gudang B, dipindahkan. Ya. Ada stok up-num. Nah, ini sangat penting, ya. Ya. Di stok up-num ini ada fasilitas stok up-num berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Jahir, ya, dengan yang ada secara fisik di gudang. Ya. Stok up-num. Yang umumnya sering terjadi perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Ya, biasanya kan ada barang hilang atau barang rusak. Fasilitas ini digunakan untuk di akhir periode. Misalkan di akhir bulan, setelah Anda mengisi jumlah barang sesuai dengan jumlah sebenarnya, pada kolom-kolom disediakan, selanjutnya kolom secara otomatis menginput transaksi pemakaian dan penyesuaian barang. Jadi ada di sini, ya, ada di sini pemakaian dan penyesuaian barang, ya, yang di kolom nomor setelah data produk, ya. Jadi ketika kita mengadakan stok up-num, ternyata ada selisih antara data yang ada di Jahir dengan fisik yang ada di gudang. Ya, mungkin terjadinya misalkan barangnya rusak, ya, maka kita bisa membuat penyesuaian, ya, penyesuaian. Nah, sini ada penyesuaiannya. Oke, selanjutnya produksi digunakan untuk produksi barang beserta biaya produksinya. Ya, perakitan fasilitas digunakan untuk mempercepat proses input transaksi. Ya, penguraian, catatan semuanya. Ini penerimaan barang konsinyasi. Nah, biasanya kan ada barang yang sifatnya konsinyasi, ya. Konsinyasi atau barang titip jual. Ya, misalkan contohnya misalkan Sari Roti. Sari Roti itu kan perusahaan barangnya kan biasanya konsinyasi titip jual. Ya, titip jual di Indomaret, di Alfa, atau di pasar-pasar lainnya, ya. Nah, di situ ada penerimaan barang konsinyasi, ya. Form penerimaan barang konsinyasi sangat menyerupai dengan transaksi pembelian atau penerimaan barang. Perbedaannya terdapat pada input yang dihasilkan transaksi, yaitu menambah jumlah barang di gudang, hanya mencatat kartu stok dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatat di kartu utang usaha. Ya, paham ya? Jadi kalau di penerimaan barang konsinyasi, ketika barang itu keluar, ya, dia hanya tercatat di kartu stok. Tapi dia belum masuk ke transaksi penjualan dan belum masuk ke dalam transaksi kartu utang usaha. Ya, kenapa? Karena kan nanti barangnya akan dikembalikan lagi, ya kan? Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier. Barang hanya dititipkan untuk dijual, ya. Setelah barang itu terjual, maka timbullah hutang konsinyasi dan juga terbentuklah transaksi jurnal. Ya, misalkan Sari Roti menitip barang ke kita, ya, dalam bentuk penerimaan barang konsinyasi. Barang itu akan masuk tercatat ke dalam kartu stok barang, tapi belum masuk ke dalam kartu hutang. Ya, belum masuk dalam kartu hutang. Ya. Kenapa? Karena barang ini masih milik daripada supplier atau vendor. Setelah barang itu terjual, ya, setelah barang itu terjual, diinput terjual, maka barulah akan timbul hutang konsinyasi, dan juga barulah setelah itu akan terbentuk transaksi jurnalnya. Ya, oke. Nah, ada barang retur konsinyasi juga ada, ya. Ada penentuan harga jual. Penentuan harga jual berguna untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula dan parameter. Nah, ya. Nah, laporan, ya. Nah, di laporan ini di Jahir sendiri kita bisa membuat laporan. Kita bisa mengetahui laporan. Laporan itu apa aja? Ada misalkan laporan laba rugi, ya. Kita bisa tahu laporan laba ruginya dalam 12 bulan, dalam per bulan, ya.
ada laba rugi perbandingan, terus kita juga bisa membuat mengetahui neracanya, ada neraca standar, neraca saldonya, ya. Terus ada juga aliran kasnya, kita bisa tahu, ada buku besar, ada kas dan bank, ya. Nah ini, oke. Nah di situ juga ada juga dashboard, ini ada juga menampilkan neraca, laba rugi, kas bank, rasio, ya. Oke. Sudah ya? Sudah. Nah, di sini kalau di versi 5 ya, ini data perusahaan-perusahaannya saya sampaikan tadi, ya. Ini buku besarnya, ya. Ini laporan, ya. Ini laporannya. Laporan itu ada laporan neraca. Nah, ini laporan neracanya, ya. Ini laporan laba rugi, ya. Ini adalah laporan laba ruginya, ya. Ini laporan laba rugi ini secara otomatis ya, teman-teman, ya. Ini akan secara otomatis ketika teman-teman sudah menginput di sini, menginput penjualan, pembelian, ya. Ini akan secara otomatis nanti akan masuk ke laporan, ya. Laporan nah ini penjualannya, ya. Ini transaksi penjualannya. Ini transaksi penjualan, ya. Ini apoteknya Kimia Farma, ya. Ini transaksi penjualannya bulan Januari, ya, Januari 2021, ya. Ini transaksi penjualannya. Ketika sudah diinput transaksi penjualan sudah diinput, maka nanti dia akan di laporan keuangan sini, ya. Di sini akan muncul dia. Ini muncul neracanya, ya. Terus laba ruginya juga akan ada, ya. Dan di sini juga bisa lihat analisa bisnisnya juga kelihatan. Analisa bisnisnya kelihatan, analisa bisnisnya, kasnya, pendapatannya sini, sini biayanya ada 40 juta, keuntungannya 8, labanya 8.950, ya. Nah, di sini yang kerennya lagi, ya, di Jahir itu kita bisa tahu, ya, analisa laporan keuangan. Ada cash ratio, ya. Kalau teman-teman sudah belajar analisa laporan keuangan, itu kan ada current ratio, ada cash ratio, assets ratio, ya. Nah, di sini akan muncul, ya. Sini cash rasionya 1,069, ya. Di sini assets rasionya 1,669. Terus working capital to asset adalah 23,64, ya. Terus ada debt to equity rasionya 1,76, ya. Ada debt to capital asset 1,69, ya. Nah, ada long term debt to equity, ya, semuanya ada, ya. Nah, di sini jadi bisa kebaca semua, ya. Persediaan juga di sini, persediaan juga, ya. Ya, jadi dengan laporan keuangan yang menggunakan Jahir itu, makanya hampir 100.000 perusahaan di Indonesia sekarang banyak menggunakan aplikasi Jahir Accounting. Kenapa? Karena mempermudah pekerjaan dari accounting. Karena saat ini akuntansi itu bukan lagi secara manual, ya, tapi akuntansi itu banyak menggunakan alat bantu seperti komputer akuntansi seperti Jahir ini, ya. Jadi kalau teman-teman bisa Jahir, ya, bisa aplikasi Jahir, pasti akan banyak dibutuhkan di perusahaan-perusahaan. Oke, ini aplikasinya tadi, ya. Oke, agak beda ya tampilannya, ya. Kalau tadi ada tampilan yang versi 5, ya, yang sudah agak itu versi 5.1, ya. Nah, kalau ini versinya adalah versi 6. Nah, ini lebih menarik karena ada warna-warninya, ya. Dan tampilannya juga sangat keren, ya. Dan fitur-fiturnya di dalamnya juga sangat keren banget semuanya. Oke, baik. Ya, inilah salah satu foto pelatihan dan sertifikasi Jahir Accounting, ya.
Oke, sampai ketemu di pelatihan dan sertifikasi Jahir bersama nanti dengan Pak Adi Praditya. Terima kasih